Semangat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Kegiatan belajar mengajarnya juga tetap lancar dan kalian tetap semangat ya, di kelas. Sudah berdoa belum? Belum. Silakan Mama juga dipimpin untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari ini di pagi yang sangat cerah ini ya. Bapak mau ngecek dulu kehadirannya, siapa yang nggak hadir? Masih ada yang kosong ada dulu. Siapa? Ada? Nah? Ada. Itu berarti siapa? Sarah sama Saraja. Sarah kenapa? Ya. Kita doakan mudah-mudahan acara keluarganya lancar ya. Kalau ada yang sakit segera bisa. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya yaitu mengenai barisan aritmatika, dan sekarang kita akan melanjutkan yaitu masih temannya barisan aritmatika ya. Di mana ada barisan aritmatika, di situ ada barisan geometri. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah barisan geometri ya. Salah satu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk menggunakan barisan geometri itu adalah tentang sensus. Kalian pernah dengar ya? Sensus tahun 2020. Terus ada berita kita bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi di tahun 2045. Dari mana pemerintah tahu bahwa nanti di tahun 2045 setelah Indonesia merdeka 100 tahun bahwa kita akan memasuki bonus demografi. Artinya masyarakat yang di usia produktif kalian nanti penerusnya di tahun 2045 itu sangat banyak. Dari mana pemerintah bisa tahu bahwa itu ada bonus demografi? Salah satunya yaitu menggunakan aplikasi geometri. Jadi kita bisa memprediksi berapa jumlah penduduk beberapa tahun yang akan datang dengan pola yang dengan jumlah penduduk yang ada pada saat tahun ini. Nanti ada rumusnya, terus diaplikasikan sehingga pemerintah bisa memprediksi bahwa di tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia mungkin mencapai 700 juta misalnya ya, atau 800 juta penduduk. Itu salah satu aplikasi geometri pada kehidupan sehari-hari ya. Nah, nanti setelah kalian diskusikan, nanti kita akan diskusi kembali. Bapak harap kalian bisa ya di dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, ini kompetensi dasarnya mengenalisasi pola bilangan dan jumlah pada dasar matematika dan geometri. Lalu ini tujuan pembelajarannya. Jadi nanti Bapak harap kalian setelah kegiatan diskusi kalian bisa mendefinisikan apa itu barisan geometri. Terus kalian juga bisa menentukan suku keren, terus beda, dan juga menjelaskan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Rasio ya, kalau di geometri namanya rasio perkataannya. Oke, sekarang kita akan apersepsi terlebih dahulu. Apersepsinya pakai Kahoot ya. Disiapkan dulu gawainya atau HP-nya akan melaksanakan apersepsi. Kita ingatkan lagi minggu kemarin kan kita udah pakai apa namanya? Saya udah mempelajari barisan aritmatika.
Nanti yang juara pertama akan dapat hadiah dari Gasol. Yang kedua, udah siap belum? Apa sih Pak namanya? Kabut Zakir. Kunjungi Kabut Zakir. Siap. Yo, bimbingnya ada. Ya udah semuanya. Dan lepaskan.
yang merupakan barisan matematika. Yang merupakan barisan aritmetika. Kemarin kita sudah membahas tentang barisan aritmetika. Rumus suku kalian barisan aritmetika. Oke, buka kita sama. Silakan cepat, tidak dapat. Apakah kita tahu? Kita lihat siapa? Iwan. Benar atau salah? 2, 10, 18, 20. Kan ini masih sedikit bertahap. Ini sedikit bertahap.
Trik. Boy, berapa boy? Pas, 12. Siapa yang jadi juara? Bapak aku keluar. Wah, ini sih kan di mana-mana. Ya, oke. Itu apa saja tentang barisan aritmatika. Sekarang kita akan melanjutkan kembali apa namanya? Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau kalian mau apa namanya? Main kalau tadi ya. Ya, oke, kalau perhatikan kita lanjutkan lagi pertemuan kita kali ini. Guys, tadi persepsinya sudah, yaitu tentang apa namanya? Tentang apa tadi barisan apa namanya? Aritmatika. Gimana caranya mencari beda di aritmatika? Gimana caranya? Bukan mencari beda. Mencari beda. 2 dikurangi 1. Kalau mencari rumus suku KN tadi gimana? A plus N-1 dikali dengan bedanya, ya. Nah, sekarang kita akan apa namanya? Melanjutkan. Bapak punya masalah. Ada 2 masalah. Kita selalu berkaitan dengan masalah. Tidak akan pernah tidak menghindari masalah. Nanti masalah ini akan kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Di situ ada kertas, kalian lihat ya. Nanti boleh kalian praktekkan juga. Siapkan kertas membentuk persegi panjang, lalu ayo bereksplorasi melipat kertas beberapa kali. Jika kertas tersebut dilipat sebanyak 1 kali gitu, terus seperti pada gambar, maka kertas akan terbagi menjadi 2 bagian sama besar gitu. Terus kalian lanjutkan lagi melipat kertas sebanyak beberapa kali, lalu tuliskan jumlah bagian sama besar yang terbentuk pada tabel 2.2. Nanti tabelnya ada di LKP. Kalian akan selesaikan ketika misalkan 1 dari lipatannya ada berapa, dilipat kan ya. Ketika dilipat lagi 1 kali lagi jadi ada berapa kira-kira? 4. Terus dilipat lagi 1 kali lagi dan seterusnya. Kalian tulis nanti pada tabel yang sudah disediakan di LKP ya. Jadi kalian juga akan menentukan tentang masalah 1 yang pertama ini dan nanti masalah 2 tentang bakteri. So, sekarang duduknya silakan berkelompok-kelompoknya seperti yang waktu itu sudah dibuat ya. Silakan. Nah, kalian sudah duduk berkelompok ya. Ini masalah kedua. Bapak akan membagikan LKPD-nya seperti biasa. Dan nanti di LKPD Bapak sudah mencantumkan bagian verifikasi, yaitu menggunakan aplikasi GeoGebra. Nanti kalian akan diminta juga untuk memverifikasi hasil diskusi kalian di aplikasi GeoGebra. Jadi kita bareng-bareng pakai aplikasi GeoGebra ya, untuk memudahkan atau memverifikasi benar nggak sih jawaban kita gitu ya. Itu bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Seperti biasa di sini kalian diharuskan untuk menulis kelompok dan nama anggotanya. Ada masalah yang tadi sudah Bapak cantumkan juga ke LKPD di sini ya. Jadi kalian isi sesuai dengan kolom yang sudah sudah Bapak cantumkan. Jadi kalian isi. Kalau ada yang kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan ke Bapak ya. Untuk
pengerjaannya kurang lebih Bapak beri waktu 30 menit. Nanti di akhir di sini ada latihan yang harus kalian kerjakan di buku latihannya. Ini tentang geometri, oke? Ini Bapak berikan. Ini silakan mulai, waktunya kurang lebih Bapak beri waktu 30 menit dari sekarang. Nanti di akhir seperti biasa kalian mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya, dan yang kelompok yang lain menanggapi, oke? So kalau ada yang ditanyakan nanti silakan ditanyakan ya. Dua di sini. Di sini. Gimana apa? Dua. Satu dua, dua empat, empat. tiga delapan. Sama-sama gini. Ya. Yang ini dulu. Berapa kali? Iya. Tiga. Dua, ini kan suku pertama atau pertama kali bakteri ada dua kan? Ya. Terus kedua berarti Tiga. nah kali tiga berarti dikali tiga sebanyak berapa kali? Iya. Tiga pangkat. Iya. Kalau rumusnya berarti kalau empat satu lagi empat di satu. Delapan ditambah 8. Ini kan gini satu ya, satu jadi ada dua bagian, terus dapat lagi dua, kedua kali lipatan ya, jadi ada berapa bagian? Ada 4, 1, 2, 3, 4 ya, udah. Terus lipat lagi, set. Dan ini ketiga, keberapa kali? Ketiga ya, berarti jadi ada berapa bagian? 1, 2, gini ya? 8, nah, terus lipat lagi sekali lagi, berapa? Jadi ada berapa? 12. Berapa itu? Jadi ada berapa bagian? Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita masuk ke mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Nah, seperti biasa nanti yang sudah presentasi akan mendapat hadiah dari Bapak, ataupun hadiahnya nanti akan Bapak lakukan, ya. Selain itu, Bapak juga melakukan penilaian keaktifan kalian, ya. Jadi keaktifannya Bapak nilai, terus keaktifan dalam diskusi itu Bapak nilai, ya. Jadi kalian harusnya mengetahui apa yang Bapak nilai, ya, biar kalian tuh lebih aktif lagi di kelompok diskusi, dan kalau mau presentasi tentunya akan dapat juga penilaian lebih dari Bapak, ya. Kalau kalian ikut mau presentasi terus ikut berdiskusi dengan teman sekelompok, ya. Oke. Siapa yang mau presentasi ke depan? Siapa? Boleh? Boleh kalau silakan. Saya Febri Rene dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya.
kali akan menghasilkan 64 bagian sama besar. Sampai sini ada yang beda Kak? Kalau ada sama? Berarti di U6 atau lipatan ke 6 itu ada sebanyak 64 kali. Betul ya? Sampai lagi. Apakah banyaknya bagian yang sama besar pada lipatan kertas membentuk barisan bilangan? Ya. Ya. Maka aturan apa yang ada pada barisan bilangan pada data berikut? Operasi perhitungan apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan? Dari data ini kami mendapat UN sama dengan 2 pangkat N menggunakan operasi perpangkatan atau eksponensial. Sampai sini ada yang beda Kak? Operasinya perpangkatan atau perkalian ada yang beda Kak? Kelompoknya biasa sama atau beda? Kelompoknya ada? Sama. Bukan. Selanjutnya mencari rasio atau perbandingan antara dua suku yang berdekatan. Bagus itu aja. 2 bagi 1, 4 bagi 2 dengan 2, 3 per 8 Ya. 4 per 23, 16 per 8. Dari data ini kelompok kami mendapat bahwa rasio atau perbandingan antara dua suku yang berdekatan selalu tetap atau konstan. Ya, betul. Oke. Sampai dilanjutkan. Selanjutnya ke masalah yang kedua. Bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara mempelajari. Dalam waktu 2 jam, satu sel bakteri mempelajari menjadi 3 bagian. Berapakah bakteri yang terbelah setelah 20 jam? Pertama kita cari yang satu dulu. Kedua. Siap. Sidangnya berapa kali? Kali ya? Untuk kedua, atau suku pertama dikali 3 sebanyak sekali. Untuk ketiga, suku pertama dikali 3 sebanyak 2 kali. 4, suku pertama dikali 3 sebanyak 3 kali. 5, suku pertama dikali 3 sebanyak 4 kali. 4 kali berarti 1 kali lagi tiganya. Nah, Nah, maka U20 dengan 2 dikali 3 sebanyak 19. Kenapa 19? Karena 5 ini itu 2 dikali 3 sebanyak 4 kali. 4 itu 5 dikurang 1. Maka U20 2 dikali 20 kurang 1 itu 19. 3 kurang 19. kalau 5 misalkan di bentuk pangkat jadi 2 kali pangkat 3 pangkat berapa berarti? Kalau 5 dibikin bentuk perpangkatan jadi 2 kali 3 pangkat 4 Nah, ya. atau 162. Nah, ada yang beda sampai sini? Atau ada yang kalau pakai perpangkatan? Itu kan perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang ya. Jadi 3-nya ada 4 kali berarti 3 pangkat 4. So. Maka rumus untuk barisan geometri ini adalah UN dengan 2 dikali 3 pangkat N min 1. Sampai situ ada yang beda nggak rumusnya? Bisa kalian nggak pakai perpangkatan atau ada rumus lain untuk masalah yang kedua dari bakteri? Gimana kelompoknya ada? Gimana? Sama? Sama. Kelompoknya Dika gimana? Jam. Kelompoknya Dika sama. Sok udah ada nih. Maka kesimpulannya, apakah yang dapat kalian simpulkan terkait kedua masalah di atas? Kedua masalah tersebut merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu barisan geometri. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan barisan
Oh. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan suku KN dari barisan geometri? Seperti ini kan dua suku pertama, berarti UN sama dengan A. 3 itu rasionya. Ini kan 6 bagi 2 itu sama dengan 3, berarti kali R pangkat R min 1. Ya. Oh, oke. Sampai sini ada yang beda nggak atau sama? Ini kita udah masuk ke kesimpulan. Kalian sudah bisa menentukan rasio dan kalian juga sudah bisa menentukan rumus suku KN. Ada yang beda? Ada yang sama? Sama rumus suku KN ini sama? Sama. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Nah, itu tadi kalian sudah bisa menyimpulkan tentang kedua masalah di KPD ya, yaitu tentang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari mengenai barisan geometri ya. Kalian sudah bisa, inilah rasionya, dan ini adalah menentukan rumus suku KN. Kalau minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas aritmatika. Kalau di aritmatika mah bukan rasio, tapi apa namanya? Beda. Beda. Gimana cara jadi bedanya? 2 kurang 1. Kalau di geometri Rasio. rasio. Bagaimana cara nyarinya? UN per UN min 1. Ya, nah sekarang kita akan coba memverifikasi ke GeoGebra, ke aplikasi GeoGebra ya. Oke, silakan dibuka HP-nya. Bapak nanti kirimkan GeoGebra-nya ke Iren, kirim ke grup ya. Biar bisa disamakan. Pak. Ada? Nah, itu. So, di share ke grup kita akan coba. Ya, ada. Sudah kalian buka aplikasi GeoGebra-nya. Nah, ini untuk memverifikasi benar nggak sih jawaban kalian tadi, bahwa yang masalah kedua ya, bahwa bakteri cenah kalau setelah 20 jam akan menjadi berapa bakterinya. Kita akan coba verifikasi menggunakan aplikasi GeoGebra yang ini. Kalian lihat di sini ada A itu apa tadi? Suku pertama. Suku pertama. Kita masukin suku pertamanya. Kalau untuk bakteri tadi ada berapa? 2. Terus R itu apa? Rasio. Kita masukin rasionya berapa tadi yang bakteri? 3. Nah, terus N-nya setelah berapa jam sudah tadi teh? 20 kita masukin 20 jam. Itu kan? Nah, itu banyak banget ya. 2 berapa? Sekian. Ini bisa kalian apa namanya? Cari sendiri. Kalau misalkan suku kelima aja. Sama? Suku kelima ya, suku ketiga dan suku. Ini bisa kalian eksplorasi lagi apa namanya, barisan GeoGebra ya, tentang rasio, terus suku pertamanya harus ada, rasionya harus ada, baru nanti kalian cari N-nya. Oke? Bisa kalian lakukan di handphone kalian masing-masing. Oke, nah kalian tadi sudah memverifikasi, sudah mengumpulkan. Sekarang kita berada di penghujung kegiatan pembelajaran. Ya, Bapak mau nanya dulu sama kalian, nanti yang KPD-nya dikumpulkan ya, beserta latihannya dikumpulkan. Terus, Bapak mau nanya dulu sama kalian, apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kita kali ini? Apa? Barisan geometri apa aja? Nyari apa tadi kalian? Nyari rasio. Terus nyari apa lagi? Nyari rumus suku KN untuk barisan geometri. Nah itu ya yang kalian pelajari hari ini. Jangan lupa nanti kan? Ya. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan masuk ke deret. Kalau di awal tadi kan Bapak menampilkan barisan dan deret, betul ya? Nah nanti minggu depan kita akan masuk ke deret. Ada deret aritmatika dan ada deret geometri ya.
Apa bedanya antara barisan dan deret? Nanti akan kita bahas minggu depan. Yaitu tentang ada dua ya, ada barisan ada deret. Belum beres, masih banyak lagi materi di barisan aritmatik. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Nggak ada? Sudah cukup ya? Oke, kalau gitu silakan PD-nya dikumpulkan. Ya. Ya, tangkap, kumpulkan. Oke. Pak. Dan ada lagi? Diam. Diam. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung kalau sudah mengumpulkan dan KPD ya. Nah sekarang kita sudah berhubung waktu ini habis. Ya, waktu ini juga sudah habis. So, silakan kalian kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Udah ya, kalian sudah duduk kembali seperti semula. Berhubung waktu Bapak juga sudah habis, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya, yaitu kita akan membahas tentang apa tadi? Deret aritmatika yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, kalau kayak gitu kita akhiri aja pembelajaran kali ini. Silakan siapa mana KM-nya? Sok. Dika. Sama Bima aja. Adik aja. Adik tampilnya apa? Sok. Sikapkan deh. Sikap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.